Tadi soal apa? Soal Approval rating. Approval rating. Kenapa baca begitu? Gue menunggu ini bahannya akan dikeluarkan. Cak. Bentar lu. Itu memang surveinya dilakukan di Kan ada orkestrasi dari pemerintah untuk mengkampanyekan keberhasilan Jokowi. Emangnya itu keberhasilan ya? Kan kampanye pemerintah harus berhasil, Pram. Iya. Lah itu memang tugasnya, apanya yang berhasil kalau begitu ya kan? Iya. Ini seperti kita bilang polisi berhasil menangkap penjahat. Pernah pemerintah itu meminta tambahan anggaran sebesar sekitar 15 Iya. miliar ya, Sin ya, khusus untuk kampanye keberhasilan. Jadi kalau ngobrol sama beberapa narasumber yang di partai politik maupun yang di lingkaran istana begitu, itu menyebutkan bahwa surveinya itu dilakukan di tingkat kelas bawah. Apakah yang disurvei adalah penerima bansos, apakah memang kelas menengah ke bawah, penerima kaos. Nah, apakah Tempo pernah mendapatkan tawaran, Pram, untuk Bagaimana dengan Tempo? untuk melakukan campaign positifnya Jokowi ini? Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocoran Politik bersama saya Stefanus Pramono. Gua Husein Abri Dongoran. Francisca Kristirasana. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di akun YouTube tempo.co. Dan buat kalian yang ingin membaca laporan Tempo, silahkan klik di link di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian juga yang ingin beli majalah Tempo versi cetak, kalian bisa klik link di deskripsinya juga loh. Jangan baca atau sebarkan konten bajakan, karena di situ ada hak ciptanya. Ada hak karya. Karya. Ada karya. Main apa kita hari ini? Kostum kita pas banget gak sih? Apa tuh Kostum artinya? Husein kemeja putih. Artinya? Merepresentasikan menteri-menteri yang sedang mengkampanyekan keberhasilan. Gue pikir merepresentasikan presiden sendiri. Bajunya bisa kan selalu juga. begitu, gitu ya. Lu juga Cak kotak-kotak tapi pink gitu kan kayak 2012 itu ya. Relawan ya. Menyiapkan kepulangan. Mau pulang kemana? Solo. Solo, yakin balik ke Solo. Naik pesawat hijau. Citiling. Nanti aja itu. Oke. Uncle Pram hitam. Merepresentasikan Belakangnya coba lihat, kesayangan Mulyono ya. nama dosa. Dosa. Saya hanya anti dinasti. Mantap lah, Oke, paten. Uncle. Oke, main apa kita hari ini? Ini bulan apa ya? Ini bulan Oktober. Musim? Belum masuk musim hujan sih. Musim minta maaf. Musim minta maaf, musim Klaim keberhasilan. klaim keberhasilan. Kita main klaim keberhasilan Jokowi. Gaskan. Mantap, gas. Hashtag terima kasih. Jokowi. Silakan, Rame ya. Uncle Pram aja ya. Kita berdua jadi moderator aja, Sen. Ya jadi gue ngelihat memang ini mulai curiga tuh awal-awal Oktober gitu ya. Kita ngelihat mulai muncul tuh. Dan seperti memang sudah kita duga bahwa akan ada orkestrasi dari pemerintah untuk mengkampanyekan keberhasilan Jokowi. Gitu. Dan ternyata benar ya. Nah setelah cari informasi, ternyata informasi yang sudah kita dapatkan dari beberapa narasumber itu adalah itu dimulai praktiknya adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan 20 Oktober. Jadi selama 20 hari ini akan ada kampanye yang luar biasa soal keberhasilan Jokowi. Dan ini begitu masif, mulai dari media sosial sampai dengan media massa dan di mana-mana ya, semua bergerak ya, para pendukung Pak Lurah. Nah, tapi ceritanya sebelum sampai pada 1 Oktober ini kan ada penggalangan. Betul. Mirip-mirip intelijen, penggalangan ya kan. Gimana ceritanya, Sin? Sebelum penggalangan dulu Pram, kita flashback tanggal 13 September. 13 September. Ada apa itu? 13 September 2024 itu Jokowi menggelar rapat kan di IKN. Nah, salah satu poin rapatnya itu adalah meminta seluruh jajarannya itu mengkampanyekan keberhasilan yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, turunannya banyak tuh dari misalkan Kemendagri kan bisa memerintahkan kepala daerah, apalagi sekarang masih semuanya PJ. Kominfo juga demikian, BUMN juga demikian. Di dalam rapat itu yang yang merespons ataupun mendapatkan kesempatan berbicara adalah para Menko. Tadi kami juga wawancara ya Menko Info Budi Aristiadi dan menjelaskan isi rapat itu seperti apa. Dan intinya adalah dari situ lalu berjalanlah orkestrasi keberhasilan pemerintah, Pram.
Oke. Bahwa tidak hanya Kominfo sebetulnya yang diperintahkan untuk mengkampanyekan keberhasilan kementerian-kementerian. Jadi Jokowi ini meminta untuk kementerian-kementerian lainnya juga mengkampanyekan keberhasilan selama 10 tahun. Wow. Misalnya Kementerian BUMN. Nah, setelah rapat itu, Kementerian BUMN kemudian menurunkan ke PIC di Korkom di masing-masing sektor gitu ya, atau masing-masing deputi untuk kemudian membuat sebuah narasi kampanye keberhasilan BUMN masing-masing gitu. Jadi BUMN kan itu ada banyak gitu ya. Ada kedeputian di Kementerian BUMN sendiri, kemudian ada BUMN sendiri gitu, dan teman di internal BUMN cerita bahwa ada semacam agenda setting begitu selama Oktober untuk ya itu menggaungkan keberhasilan dengan hashtag tertentu. Mantap. Pakai Rangers itu ya. Ini juga di berita juga Rangers itu yang mana ya? Yang bikin kita minta maaf ya waktu itu ya. Flashback setahun yang lalu flashback setahun yang lalu. Tetap gue nggak rela. Tapi udah baca nih Pramono Anung ya Pram. Dia bilang dalam waktu 1 bulan ini semua capaian pemerintah bisa dikomunikasikan kepada masyarakat. Sudah sangat saklek di rapat 13 September itu. Iya. Jadi bergulir sampai sekarang. Semakin banyak dan akan semakin masif nanti menjelang 20 Oktober, Pram. Iya, oke. Nah, setelah pertemuan di IKN itu, apa yang kemudian terjadi? Apakah ada pertemuan lanjutan untuk menindaklanjuti itu bagaimana? Ya Pram, tanggal 26 September itu kantor komunikasi presiden mengumpulkan semua humas kementerian dan lembaga di Hotel Mandarin di Jakarta. Itu si Hasan Nasbi itu ya? Hasan Nasbi. Oh iya, oke. Yang sekarang lagi campaign DFK tuh. Oh iya. Nah, di situ dia meminta tuh kepada seluruh kementerian dan lembaga yang hadir untuk mempersiapkan data-data keberhasilan di kementeriannya masing-masing. Lalu diolah lagi oleh tempatnya Hasan, dan itu nanti akan di-campaign oleh para kementerian-kementerian begitu. Jadi tadi seperti Cica jelaskan kan bahwa Kementerian BUMN turunannya juga ikut campaign. Kementerian-kementerian juga melakukan hal serupa, Pram. Karena kan ada kementerian yang memang sampai tingkat kabupaten kota juga gitu. Ya, pesertanya adalah tim humas tentu saja ya. Tim humas. Ya, tim humas di antar kementerian, dan produknya itu tidak hanya tulisan gitu ya. Biasanya kan kementerian menggulirkan informasi dalam bentuk rilis keberhasilan gitu ya. Tapi itu tidak hanya berita, tidak hanya tulisan, tapi juga video keberhasilan di masing-masing kementerian yang juga memention keberhasilan Jokowi atau istana gitu ya, dalam bentuk video-video pendek. Jadi video itu dibagi dalam beberapa durasi gitu. Ada yang 30 detik, ada yang 60 detik, dan ada yang 90 detik. Dan ini disebarkan ke berbagai platform gitu. Dan yang disinggung keberhasilannya itu ada beberapa topik gitu ya, atau ada beberapa sektor yang dianggap berhasil. Misalnya soal infrastruktur, kemudian soal pemulihan ekonomi pasca COVID-19 gitu. Jadi memang setiap kementerian itu punya sub-sub keberhasilan atau sub program gitu yang kemudian disebarkan ke berbagai media, dan tidak hanya menggandeng media konvensional ya, tapi juga kemudian influencer. Buzzer gitu. maksud lu? Influencer. Buzzer. Kita buzzer bukan ya, tapi kita nggak punya rumah di Kemang sih. Siapa yang rumah di Kemang tuh? Nggak tahu gue. banyak. Infonya Cica cocok tuh sama narasumber gue juga tuh kan. Nah, dia cerita nanti videonya tuh akan dipotong 30 detik, 60 detik sampai 90 detik. Dan yang menariknya adalah di detik-detik awal itu akan diminta untuk pasang soundbite atau video bait. Jadi kayak misalkan ada suara-suara yang memantik atau menarik masyarakat biar ngelihat gitu kan. Di scroll terus, di nonton terus, akhirnya mereka ya terima kasih Jokowi juga. Ini kayak cuci otak gitu, berarti ada brainwash gitu ya, Sen ya? Kan kita pernah nulis juga tuh di 2019 Pilpres kan, dengan cara-cara seperti itu masyarakat akan tertarik dan merasa memang banyak keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya mungkin suara-suara itu kemudian memikat pemirsa gitu ya, atau pengguna media sosial untuk kemudian menonton sampai akhir ya. Betul. Oke, jadi ini semua kementerian kemudian membuat klaim-klaim keberhasilan itu tadi ya. Betul. Tidak hanya kementerian itu. Badan-badan juga, BUMN juga, Badan. Pemprov, pemerintah kabupaten Pemkab. kota, betul. Semuanya. Itu kan kantor komunikasi presiden ya. Ada lagi itu menarik. KKK ya. KKK. Kalau di Amerika itu Ku Klux Klan ya. ya, tapi gue tidak menyamakan lo ya. Katri. Ya bagusan mana gue juga nggak tahu ya. Nah, tapi ada cerita lagi menarik, itu kan KKK. Terus
Terus ada lagi nih Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dia bergerak juga tuh. Kawan lama Budi Aristiadi. Dia bergerak juga untuk melakukan campaign keberhasilan pemerintah begitu ya. Kita juga dapat paparannya nih. Gue sambil lihat nih ada 18 halaman. Surat ya 18 halaman ditujukan kepada anggota Bako Humas di seluruh kementerian, kabupaten dan kota begitu. 18 halaman begitu dan mereka mengasih materi contohnya seperti ini loh supaya nanti bisa ikut campaign keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. Lagi-lagi ibaratnya ini dikepung semuanya melalui kegiatan-kegiatan positif ya supaya nanti medsos-medsos maupun media konvensional itu isinya adalah kegiatan-kegiatan positif pemerintah gitu, Pra. Oh, oke. Gue tambahin Sen. Apa? Jadi surat bertarik 7 Oktober yang disebarkan ke kementerian-kementerian sampai ke level kabupaten itu berisi instruksi untuk membuat kampanye keberhasilan yang disebarkan pada periode tanggal 8 sampai 20 Oktober. Oh, ini agak berbeda dengan KKK tadi ya. Beda. Tadi itu kan 1 sampai 20 Oktober. Betul, ini lebih sempit ya waktunya ya, tanggal 8 sampai 20. Nah, meliputi apa saja kampanyenya, ada beberapa instrumen keberhasilan yang bisa di-mention oleh setiap kementerian sampai level kabupaten, yakni bagaimana pemerintah Jokowi sukses untuk mengurangi kemiskinan ekstrim. Itu tuh contohnya. Kemudian infrastruktur yang merata di sejumlah daerah. Dan juga bagaimana pemerintahan Jokowi ini bisa keluar dari jerat tantangan ekonomi global. Krisis ekonomi global dan konteks COVID kemarin itu kan. Betul, Itu nanti diglorifikasi lagi dalam laporan-laporan mereka. Lu tadi menyebut soal keberhasilan pembangunan infrastruktur. Ya. Emangnya itu keberhasilan ya? Kan kampanye pemerintah harus berhasil, Pram. Iya. Kan banyak tuh kalau buka medsos Jokowi berhasil membangun jalan berapa ribu kilometer gitu kan. Lah itu memang tugasnya, apanya yang berhasil kalau begitu ya kan? Ini seperti kita bilang polisi berhasil menangkap penjahat, itu kan tugasnya polisi memang untuk menangkap penjahat. Jadi buat apa kita bilang pemerintah Jokowi berhasil membangun infrastruktur? Enggak lah, itu memang kewajibannya dia. Jadi ini seperti diputar balikkan gitu loh. Bukan berarti kemudian kita tidak menganggap itu penting tentu saja. Tapi ini kan kewajiban dari pemerintah gitu, bukan prestasi. Ini mungkin bisa saja dianggap prestasi karena presiden-presiden sebelumnya tidak melakukan hal yang sama gitu loh. Tapi ya udahlah, itu kan just saying ya. Iya, dan soal pembangunan infrastruktur juga di berbagai tempat juga yang pernah kita tulis di majalah Tempo maupun di platform yang lain gitu ya, bahwa pembangunan infrastruktur ini tidak melibatkan atau tidak memikirkan masyarakat yang ada di sekitar tempat daerah pembangunan itu. Misalnya Wadas misalnya ya. Wadas selalu menyingkirkan masyarakat adat di IKN gitu. Itu kan terang benderang bahwa masyarakat adat tersingkir dari tempatnya. Ya, ini kan yang disebut sebagai developmentalism ala Jokowi ya. Bagaimana Jokowi kemudian membangun, dan kalau dalam pandangan majalah Tempo ini pembangunan yang kemudian mengabaikan aspek masyarakat, terutama masyarakat yang marginal. Seperti ya tadi sudah disebut sama Cica, masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat adat gitu dan lain-lain. Orientasinya hanyalah pembangunan infrastruktur, yang belum tentu juga kemudian pembangunan infrastruktur itu penting gitu kan. Penting. Tapi coba kita lihat, apakah masyarakat Papua membutuhkan pembangunan infrastruktur yang sedemikian rupa, sebegitu masif? Yang dibutuhkan oleh orang-orang Papua itu kebanyakan adalah rasa keadilan terhadap apa yang pernah dilakukan oleh Indonesia di tanah mereka gitu loh. Jadi rasanya dan pendekatan infrastruktur ini, pendekatan pembangunanisme Jokowi ini gagal di Papua. Gitu loh. Dalam kacamata Tempo kurang lebih seperti itu. Belum lagi pembangunan yang lain seperti Bandara Kertajati, kan beberapa kali juga kita kritik itu. Iya. Dan beberapa pembangunan IKN katanya mangkrak. Dan beberapa pembangunan di era Jokowi kan tidak menggunakan AMDAL ya. Kita pernah menulis juga di situ kan, makanya ada beberapa visibility tadinya patut diragukan lah. Patut diragukan. Apalagi ada Omnibus Law waktu itu kan yang memang tidak mewajibkan lagi pembangunan itu menggunakan AMDAL gitu, Pram. Dan salah satunya juga itu kereta cepat. Betul. Ya kan, itu yang berulang kali diulas oleh Tempo tuh luar biasa kacau balau, itu ke depan kita akan mewarisi utang yang luar biasa besar. Betul. Lalu kita disebut masuk dalam jerat utang Cina. Betul. Dan itu pun dititipkan oleh Jokowi tuh. Gue nulis minggu kemarin kan. Itu yang restrukturisasi kereta cepat itu diminta Jokowi agar diteruskan oleh Prabowo Gibran. Melanjutkan Warisan sesuatu yang
terus menggunung gitu ya. Ya warisan hutang. Bahaya ini Pak Prabowo, hati-hati ini. Jadi kalau hutang itu negara, kalau keberhasilan Jokowi. Aduh, kenapa gue ngomong gini? Hussein Abri habis ulang tahun. Oke. Itu tadi kan yang di KKK gitu ya. Iya. Tadi juga Hussein sudah mention soal Kominfo gitu. Ini seperti apa lagi sih gaungnya ini yang dilakukan oleh Kominfo? Tadi kita ketemu Budi Ari kan, dia tuh menunjukkan 4 buku yang baru dia launching gitu ya. Satu buku itu isinya foto-foto kegiatan Jokowi begitu, sampai ada foto keluarganya, terus ada foto-foto dia di berbagai daerah, termasuk foto viral yang dia lagi naik motor sama orang lagi tidak menggunakan baju mengejar Jokowi seperti itu. Lalu juga ada tulisan-tulisan lah Epic di buku, gitu lah ya epic fotonya gitu. ya. Nah, Iya. terus juga ada tulisan-tulisan di buku. Intinya adalah soal keberhasilan Jokowi. Gue nanya sama dia, ini buat ditaruh di mana Mas? Gue bilang gitu kan. Ya buat taruh perpustakaan, masuk arsip nasional segala macam. Oh iya. Bagus. Iya. Bagus. Mungkin Hussein perlu mencoba itu ya. Apa tuh? Nyetir mobil dikejar-kejar sama orang gitu. Jadinya orangnya bawa batu ya. Jangan gitulah, Pak. Dua kali saudara-saudara, 2 kali dan belum terungkap sampai sekarang. Nggak ikut-ikut ya, Sen. Minum dulu ah. Tapi itu membutuhkan anggaran yang lumayan besar ya, Pram ya, untuk kampanye keberhasilan Jokowi. Jadi penelusuran kita juga ya di Komisi 1 dan juga kita juga tanya ke Menkominfo, berapa sih anggaran yang dibutuhkan untuk kampanye keberhasilan Jokowi gitu di Komisi 1 sebelum DPR yang baru dilantik gitu ya. Itu pernah pemerintah itu meminta tambahan anggaran sebesar sekitar 15 miliar ya, Sen ya, khusus untuk kampanye keberhasilan Jokowi. Tapi di Kominfo sendiri memang diakui ada beberapa anggaran untuk itu ya, untuk kampanye keberhasilan Jokowi di akhir masa jabatannya gitu. Jadi Menkominfo tidak menjelaskan secara gamblang gitu nominalnya berapa, tapi dia mengakui bahwa perlu sekitar puluhan miliar untuk kampanye keberhasilan itu. Dan kenapa ini penting menurut Menkominfo ya? Karena pemerintah ke depan itu perlu semacam benchmark gitu atau semacam pondasi gitu. Ini loh keberhasilan pemerintah sebelumnya gitu. Kalau kita hanya melihat titik hitamnya yang 10 tahun Jokowi Seperti yang dilihat Tempo seperti gitu yang dilihat kan. Tempo. Oke. Itu ya kemudian tidak ada pondasi untuk pemerintah ke depan atau tidak ada acuan untuk pemerintah ke depan. Makanya dianggap ini penting gitu untuk dikampanyekan gitu, untuk menjadi acuan pemerintahan ke depan. Segitunya butuh pengakuan ya gitu ya. Validasi. Si paling valid. Karena mungkin ingin dianggap tidak sebagai perusak demokrasi, Pra. Mungkin makanya dengan cara itu dia melakukan campaign positif lah ya terhadap pemerintahannya. Gue dapat info juga nih ya, bahwa ada narasi keberhasilan Jokowi yang digaungkan di media massa gitu ya, dan itu nggak gratis gitu loh. Jadi ini berbayar. Media massa mengumumkan atau melaporkan atau memberitakan soal keberhasilan Jokowi ya, pemerintah lah ya, dan untuk itu mereka kemudian mendapatkan imbalan itu. Nah, ini sifatnya organik, bukan kemudian menjadi advertorial gitu ya, atau iklan gitu. Kalau hukumnya kan harusnya kan itu berbentuk iklan gitu ya. Nah, itu informasi yang gue dapetin. Kalian dapat informasi yang sama juga? Betul. Bahkan ada yang media massa yang menampilkan soal wawancara-wawancara pejabat-pejabat pemerintah gitu ya. Termasuk podcast-podcast juga gitu yang menggaungkan soal ya keberhasilan program-programnya pemerintah Jokowi ini begitu, Pra. Ya. Dan ada sebuah tagar khusus gitu ya, yang tadi sudah kita mention ya, yang kemudian juga didorong oleh Kominfo, juga oleh beberapa pendukung Jokowi, karena Menkominfo ini kan relawan Jokowi juga ya, gitu. Ada Ya, sebuah Ketua Umum tagar Projo khusus, ya Ketua Umum Projo gitu. Tagarnya adalah terima kasih Jokowi, dan beberapa tagar yang menunjukkan keberhasilan Jokowi, dan engagementnya ternyata menurut analisis Drone Emprit ya, Pram, Sen. Drone Emprit ini adalah pemantau media sosial. Media ya? sosial. Betul ya. Engagementnya ternyata tinggi gitu. Jadi di berbagai platform media sosial itu engagementnya sampai 140 juta. Padahal akun-akun yang nge-boost kampanye-kampanye positif itu hanya sekitar 2.800. Banyak banget ya. Banyak Ya. ya. Hampir Mereka kalau nyerang Tempo langsung dengan begitu juga bisa ya berarti ya. Bisa. Ribuan Kayaknya di orang Twitter gitu. udah mulai tuh. Udah. Di X. kan dulu Sudah 2019 mulai. kan sampai Yang nyerang. mana sih, Cak? Di mana sih? Yang ngumpet di tempat sampah nggak sih? Ya yang pernah nyerang kita juga soal rating
Tempo, aplikasi Tempo. Iya. Yang dari 4 jadi 1 ya. Tapi waktu itu gue biasa aja sih, nggak ada persoalan. Mau dibikin 0,0 atau minus juga silahkan aja gitu Iya. ya. Iya. Kita memberitakan ya faktanya seperti apa dan keadaan seperti itu kita jelaskan di situ kan. Iya. Ya nggak usah lama-lama lah, nggak penting lah. Oh. Buzzer juga nggak perlu ditanggapin juga sebenarnya, nggak Iya. perlu. Tapi Lu kalau nggak punya rumah di Kemang kan? tapi kalau kita baca Siapa sih yang punya rumah di Kemang ini? Gue Nggak jadi tahu. penasaran. Gue cuman Lu mention Yang buzzer Gue ini. cuma asal aja. Kemang kan banyak banget rumah tuh. Iya kan mahal. Mahal di Enggak, gue Kemang. denger dulu tuh juga ada yang namanya buzzer itu bisa sampai beli villa di Bali gitu. Wah. Dan ketika ada persoalan dia kabur ke Bali dan bersembunyi di sana. Dijual nggak itu? Kan udah ganti rezim soalnya. Aduh. Kita apartemen Palmerah aja lah, apartemen Tempo. Ngekos di Tempo. Pram, tapi ya kan? mungkin ada pertanyaan ya. Iya. Tadi kan kita menyinggung soal media konvensional, termasuk podcast begitu ya. Nah, apakah Tempo pernah mendapatkan tawaran, Pram, untuk Iya, bagaimana dengan Tempo? untuk melakukan campaign positifnya Jokowi ini? Oh, kalau itu kita buka-bukaan aja ya. Iya. Gue juga dapat informasi dari salah satu direktur di Tempo dan memang kita dapat tawaran itu gitu loh. Iya. Tapi Tempo menolak. Kenapa? Karena ada kewajibannya itu. Kita harus membuat berita itu menjadi seolah-olah organik gitu. Dan padahal itu harusnya kan masuknya bukan di berita tapi di advertorial gitu. Karena ini ada pesanan. Beda kalau kemudian pesanan ini misalnya kita berkolaborasi gitu. Kayak Tempo waktu itu membuat soal perhutanan sosial gitu ya, itu dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu loh. Itu kami menyampaikan dengan jelas bahwa memang ini ada kolaborasi gitu loh. Nah, begitu juga soal desa-desa ya kan, waktu itu kita nyebutin bahwa memang ini ada permintaan atau bukan ada permintaan sih, tapi memang ini kolaborasi dengan Kementerian Desa waktu itu. Hanya saja tidak ada intervensi apapun gitu loh. Kita Tempo tetap menulis apa adanya, tidak kemudian kita bagus-bagusin gitu loh. Kalau yang ini kan kecenderungannya sepertinya agak ngebagus-bagusin ya nggak sih? Iya. Ya kan? Memoles Kalau gua baca lah ya, sekilas gitu, kurangnya. senyumnya enak banget nih dia. Kenapa sih? Bola panas. Nah, Dewan Pers memantau nih, Pram. Jadi Ketua Dewan Pers, Mbak Ninik itu bilang bahwa perilaku pemerintah ini memaksakan sesuatu hal yang seharusnya sebagai iklan atau editorial itu menjadi peliputan gitu. Dan dia juga perilaku ini membuat edukasi ke masyarakat tidak sehat. Ya. Karena ya harusnya kan dinding api itu dipertebal. Ini kok nggak ada dinding api, jangan-jangan seperti itu. Itu sangat dikritik oleh Mbak Ninik gitu. Ya, ini Rahayu ya, Ini Ketua Dewan Rahayu. Pers ya. Ya rasanya memang benar ya kritik itu ya. Ini demi mengkampanyekan keberhasilan seorang Jokowi, terus kemudian dilakukanlah berbagai upaya yang sebenarnya juga melanggar etika gitu kan. Oke, tadi kita udah bahas ya apa yang dilakukan oleh pemerintah ya, mulai dari KKK gitu kan. Gue happy aja nih nyebutinnya KKK gitu, sama Kominfo gitu. Nah tapi apakah berhenti sampai di sini saja? Kan ada begitu banyak relawan yang juga bisa dimanfaatkan oleh Jokowi kan. Tentu saja. Jadi ada sebuah pertemuan di awal September di sebuah restoran di Jakarta. Jokowi itu mengumpulkan berbagai instrumen relawannya gitu ya. Jadi ada relawan, dulu kan relawan ini terpecah-pecah, Pramsen. Waktu Pilpres ada yang relawan yang kakinya ke Ganjar, ada yang ke Prabowo Gibran gitu. Nah, ini disatukan kembali oleh Jokowi, diorkestrasi oleh Projo. Gitu ya dia. Apa yang menyatukan mereka? Apa, Sen? Prabowo Subianto. Tangan gue udah gini-gini nih. Gimana? Lanjut dulu ceritanya. Nah, lu bikin lupa aja. Nah, jadi di sebuah restoran itu kemudian dibahas soal rencana setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden atau Tidak lagi lengser. biasa ya dong ngomongnya. Tidak lagi menjadi presiden. Lengser sebagai presiden gitu ya. Jadi kemudian ada berbagai rencana. Misalnya mereka akan mengadakan sarasehan di Tugu Proklamasi. Selain itu mereka juga menyebar baliho-baliho, spanduk-spanduk terima kasih Jokowi. Guru bangsa. Guru bangsa. Oh ini kayak di Jokowi Solo adalah itu ya, guru bangsa. yang kayak di Solo itu ya Iya. kan. Jokowi terima kasih guru bangsa, teruslah menjadi guru bangsa. Iya, Ya kan? itu relawan yang menyebar memang. Ya. Yang gue dengar ini bukan cuma di Jawa saja, tapi juga bahkan sampai ke pelosok NTT, benar nggak sih? Sampai NTT, karena ada instrumen relawan atau ada organ relawan Jokowi itu yang mengkampanyekan keberhasilan Jokowi sampai ke NTT, Pram. Wow. Salah satunya adalah Barat JP. Bara JP. Kita sudah ketemu dengan Uce petinggi Gustaf.
Barajepe ya. Ya, Dan betul, dia betul. membenarkan. Dan dia membenarkan bahwa ya klaimnya sih karena keberhasilan Jokowi ini harus disiarkan lah ke berbagai pelosok. Kenapa lo begitu? Ya, bagus Iya, ya. iya. Terus. Iya, dengan spanduk-spanduk yang sama dan dengan kampanye-kampanye yang senada gitu. Terima kasih Jokowi Guru Bangsa dengan Kok nggak ada terima kasih Jokowi Ma'ruf ya? Iya, kasihan dong. Pak soalnya Wapres ini. Maruf sekarang kan bantuin PKB. Ngaruh ya ternyata ya. Oke, ya kalau di foto-foto juga bukan Jokowi Maruf tapi Jokowi saya, dan kalau mau nambahin itu biasanya adalah Bu Iriana. Iriana, Betul, ya kan? ya. Gitu. Nah. Muka lo itu dari tadi senyumnya kayak begini terus. Enggak, gua senang di sini, jarang ngomong sekarang. Mana ada cara ngomong. Jadi ada cerita menarik juga soal pertemuan di salah satu tempat itu ya, soal relawan. Nah, di situ awalnya juga dibahas mengenai rencana tanggal 20 Oktober, Pram. Awalnya kan Jokowi begitu dia turun atau dari jabatannya atau begitu beralih ke Prabowo itu ingin diarak-arak dari DPR sampai ke istana begitu. Nah, tapi belakangan wacana itu batal. Kenapa? Karena yang pertama takut dianggap ada matahari kembar. Lalu yang kedua Matahari kembar itu siapa dan siapa? Jokowi dengan Prabowo seperti itu. Lalu yang kedua takut disorak-sorakin lah yang tidak enak kalau misalkan ada arak-arak itu dari Jakarta. Yakin apa sih, Sen? Apa Cak? Mulyono. Oh, mantap. Oh, Mulyono. Kepancing dia. Emang ada yang meneriakin dia Mulyono ya? Ada kan di DPD kan? Iya, iya. Gue seneng banget nih kalau pada Iya, buka-bukaan itu gitu. itu menjadi pertimbangan-pertimbangan ya. Makanya nanti mungkin dari istana akan diantar langsung ke Bandara Halim begitu. Dari Iya. Halim akan menggunakan pesawat Citylink ya. Nah, ini menarik ini. Citylink ke Solo. Citylink ya. Ini berubah dong. Waktu itu kan kita bilang sebelumnya kita ada Kita pesawat hanya- komersial tapi berbeda mereknya. Iya. Cuman kita nggak nyebutin waktu Pesawat itu. biru ya, Garuda. Garuda. Berbeda-beda terus, Pram. Jadi sebelum Citylink kan sempat ada informasi dari Garuda lalu pesawat TNI begitu kan. Iya. Militer. Lalu tadi per hari ini Kamis tanggal 10 Oktober itu Citylink. Citylink. Nanti mungkin selain di spill berubah lagi nih. Iya, jadi yang soal pesawat Garuda ini memang sebetulnya sudah disiapkan tuh Sen Pram. Jadi menterinya Jokowi itu ikut menyiapkan pesawat komersial Jokowi yang akan disewa. Bukan disewa, tapi beli tiket lah, beli tiket, Di-booking semua tiketnya gitu. di-booking tiket, bukan semua, Oh, nggak semua. hanya sebagian aja. Jadi ini pesawat komersial, Pram. Jadi seperti dulu ketika Jokowi dari wali kota mau jadi gubernur itu naik pesawat komersial dan duduk di kelas ekonomi dan Dan dia juga setelah terpilih itu kan dia ke Singapura itu, ya kan, di situ dia juga itu yang acaranya Kaisang ya kalau nggak salah ya. Dia pun juga kayaknya, seingat gue sih menggunakan pesawat komersial. gitu. Ya, nah kan. ini pengen dengan konsep yang seperti itu gitu ya. Jadi sudah ada beberapa kursi yang sudah di blok gitu. Gue udah ngecek ke Garuda gitu dan mereka sampai meretiming jadwal penerbangan gitu dari 13.50 tadinya jadwal pesawat komersial dari Bandara Soekarno-Hatta, Internasional Soekarno-Hatta ke Bandara Solo, Bandara Adi Sumarmo Boyolali, itu jam 13.50. Tapi karena pelantikan itu sampai mungkin estimasi setelah pelantikan itu sampai jam 13 atau 12.30, kemudian mereka meretiming dari 13.50 jadwalnya menjadi jam 15. Sudah sampai sebegitu. Demi mengantarkan Jokowi ke Solo ya. Betul, ya. Tapi jadi kok di-retiming. itu teknisnya ribet banget ya. Sebetulnya kan ada gampang kan, telepon, gue butuh pesawat jet langsung Solo kan. Rasanya itu memang tidak sulit sih, Sen. tapi kan Enggak, itu kan sebenarnya kan nebeng aja. kayak ini nebeng Garuda. Terus Bayar ekonomi. Oh iya. Bayar negara gitu. Jadi demi presiden memang ini diatur semua gitu ya. Mengantarkan Jokowi ke Solo. Oke. Betul. Kenapa ke Solo ya? Ya mau kemana IKN? IKN gitu kan. Itu kan masterpiece dari Kan seorang belum ada Jokowi. rumah masyarakat di sana. Kan Jokowi akan jadi masyarakat biasa katanya. Katanya. Mancing loh. Harusnya kan KTP-nya IKN 1 gitu. IKN 1. 0,5. Oke, dia kembali ke Solo gitu. Terus apa yang terjadi di Solo nanti kira-kira? Itu
para relawan akan mempersiapkan upacara penyambutan gitu ya. Jadi begitu dia menginjakkan kakinya di Bandara Solo, Adi Sumarno itu akan disambut Adi Sumarmo itu bukan di Solo. di Boyolali. Setelah itu akan dijemput oleh para relawan yang konon kabarnya akan dipersiapkan 400.000 orang gitu ya. Wow, 400.000 Banyak banget orang. gitu. Ya, Jadi nanti padahal jumlah penduduk Solo itu nggak nyampe 600.000 loh. Ini 2/3-nya ya kan? Kan diambil dari mana-mana di Jawa Tengah itu. Oh, ada Jawa Tengah pengerahan. luas, pengerahan Ada massa. pengerahannya gitu. Mahal dong, mengerahkan orang begitu banyak kan mahal. Ya, diorkestrasi. Oh, di orkestrasi. Oke, siapa yang mau orkestrasi? Projo. Oh, Projo. Dan sudah diakui oleh Ketua Umum Projo. Budi Aris Setiadi di Iya. Kominfo. Oke. Mantap Mas Budi Ari. Ya kan? Tapi sebelum itu ya, kalau misalkan kita bisa memperhatikan berbagai media ya Pram, itu belakangan Jokowi sering meresmikan sejumlah pekerjaan pemerintah juga. Nah itu memang ngobrol sama beberapa narasumber, dia cerita memang ada beberapa proyek-proyek yang memang peresmiannya dikebut untuk diresmikan oleh Jokowi. Tapi udah selesai belum itu? Sudah selesai Ya, peresmiannya. nggak apa-apa dong berarti dong ya Nggak kalau udah apa-apa. selesai diresmikan gitu kan. Ya, Tapi yang sentris seperti PDNS segala macam, PDNS itu Pusat Data Nasional yang ada di Cikarang itu belum bisa diresmikan oleh Jokowi. Karena Belum selesai. tidak ada detail-detail lagi. gitu. Kirain lu punya apa gitu lo cerita soal intrik-intriknya nggak ada ya? Nggak ada, Mas. Oh nggak ada. Ya ini kan juga kita di majalah Tempo udah kita tulis ya soal Jokowi yang rajin berkunjung ke berbagai daerah, bagikan kaos bergambar wajahnya gitu. Lo mungkin perlu punya itu sih, kaos bergambar wajah lu sendiri terus lu bagi-bagiin Ada gitu. kemarin yang sudah dijual, tapi tulisannya Korban Mulyono sih. Oh gitu ya. Itu ICW ya, ICW. Iya. Ya oke. Dan di situ kemudian itu kan tujuannya untuk menjaga tingkat kesukaan publik ya pada Jokowi gitu kan. Sampai lebih dari 80% ya. Ya, 75 sampai 80 sekian. Jadi berbeda lembaga survei angkanya memang beda-beda tapi di atas 75%. Jadi kalau ngobrol sama beberapa narasumber yang di partai politik maupun yang di lingkaran istana begitu, itu menyebutkan bahwa surveinya itu dilakukan di tingkat kelas bawah, ekonomi bawah gitu ya. Oke. Tapi memang suara Jokowi atau popularitas Jokowi itu masih lebih tinggi di kelas masyarakat level menengah Bawah ya. Ya, bawah bawah dan itu. menengah ke atas ini sudah, kalau bahasanya itu sudah hancur lebur lah karena beberapa sentimen termasuk dinasti politik dan segala Dinasti macam. politik. Oke. Tapi ini nggak pernah keluar ya yang semacam ini ya di lembaga survei ya. Itu harusnya lebih detail ya di surveinya, apakah yang disurvei adalah penerima bansos, apakah memang kelas menengah ke bawah, penerima kaos dan seterusnya begitu kan harusnya diungkapkan juga ke publik gitu. Oke. Infonya menarik sekali sih. Soal tingkat kepuasan kepada Jokowi ini kan juga menjadi modalnya Jokowi ya terhadap pemerintahan selanjutnya begitu. Andaikan dalam diskusi-diskusi Jokowi masih dianggap penting karena masyarakat masih menerima Jokowi. Itu jadi pertimbangan dan pembicaraan di elit-elit partai politik Kim gitu. Ya. Padahal kan ya kalau memang surveinya ternyata tidak mewakili atau tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya, ya buat apa dipercaya gitu aja kan, sesimpel itu. Lo percaya nggak sih? Enggak. Nggak. Oh ya, Cica percaya nggak? Seperti jawaban gue minggu lalu, kepercayaan itu disisakan 2-3%. Oh iya oke. Konsisten gue. Paten. Tapi Bram, dengan fenomena soal campaign positifnya Jokowi, lalu juga persiapan Jokowi pulang ke Solo, itu sikap Tempo seperti apa, Bram? Ya, Tempo memandang bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sebenarnya sah-sah saja ya ketika mereka mau mengkampanyekan keberhasilannya gitu. Nah, hanya saja ketika kemudian ada pelanggaran etik di situ. Kalau lo kan etik gitu kan. Nah, itulah kemudian menjadi persoalan. Kenapa? Karena sesuatu yang harusnya disampaikan dalam bentuk berita terus kemudian dalam bentuk editorial tapi kemudian malah muncul dalam bentuk berita. Ini kan sebenarnya kalau kita melihat cara-cara yang ditempuh dengan cara yang kefefet gitu kan. Ya kalau tidak melakukan itu media tidak akan mau melakukan. Itu kan iming-imingnya ya tentu saja ada gitu kan, dan itu inisiatif dari pemerintah untuk kemudian memberikan atau mensponsori pemberitaan yang seolah-olah organik itu tadi gitu. Nah, disinilah kemudian pelanggaran seriusnya gitu loh. Kalau emang lu berprestasi ya berprestasi aja gitu loh. Nggak perlu kemudian orang disuruh-suruh diberikan sesuatu. Media massa juga harusnya bisa memberitakan gitu ya keberhasilan Jokowi. Tapi ya tadi kita juga tentu harus ngecek ya, benar nggak sih apa yang disebut sebagai keberhasilan prestasi. Tadi gue udah mention soal pembangunan infrastruktur yang itu yang merupakan kewajiban pemerintah, bukan merupakan
keberhasilan pemerintah. Oke, lu boleh ngeklaim bahwa infrastruktur kita bagus, kita berhasil nih, Jokowi berhasil soal itu. Oke, tapi ada yang perlu dilihat juga, yaitu soal kerusakan demokrasi pada masa Jokowi. Nah, dalam pandangan Tempo, kerusakan atau damage dari apa yang dilakukan oleh Jokowi ya pemerintah terhadap demokrasi ini luar biasa besar. Kita sebutlah KPK, ya kan, hancur lebur gitu. Terus juga kemudian ya MK, ya kan, dirusak sebegitunya hanya untuk meloloskan putra mahkota gitu ya. Proses undang-undang cipta kerja. Ya, proses pembahasan undang-undang yang kacau balau gitu. Sampai kemudian ini terus duplikasi terus-menerus kan, kita melihat seperti revisi undang-undang pilkada. Kalau kemudian tidak ada pergerakan saat itu, gol ini barang, dan akhirnya ada kerabat presiden dalam hal ini sudah kita mention juga di majalah Tempo, Kaesang, yang kemudian akan sangat diuntungkan. Nah, ini kan kekacauan atau kegilaan ini kan merupakan sesuatu yang tidak boleh kemudian kita lupakan ya. Ini harus kita catat betul bahwa pada masa Jokowi kerusakan demokrasi yang luar biasa itu benar-benar terjadi. Betul. Mantap. Tapi gue mengingat kembali peristiwa 2012 sewaktu Jokowi masih di Solo kan. Kan dia juga mengkampanyekan keberhasilan begitu ya. Iya. Keberhasilan dia merakit mobil SMK sampai sekarang nggak ada. Cukup sekian. Gue udah nunggu-nunggu nih. Saksikan terus Bocor Alus Politik hanya di youtube.tempo.co, dan kalian juga bisa mendengarkan di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa. Bye.